Nah ini ada banyak sekali fiturnya, kaya banget fitur. Itu yang saya terus terang sangat amazing dengan mobil ini. Yang pertama yang saya impress, saya kagum, dia bisa manasin mobil, bisa nyalain mesin dari luar mobil. Gokil. Nah, di sana di dashboard udah muncul tandanya brake hold. Nah, kita masukin gigi D. Tek. Logikanya biasanya mobil kalau posisi tidak di parking brake, P-nya tidak nyala, gigi masuk, dia akan jalan. Tapi ini tidak. Nah nih, kakinya saya angkat nih. Kaki saya angkat. Jadi asik banget itu. Bahkan kata driver yang nganterin mobil ini kemarin, dengan fitur ini di jalan tol yang ada garisnya itu, kita bisa nyetir mobil dengan lepas tangan kayak gini, dengan nggak megang apa-apa. Meskipun itu nggak disarankan ya, nggak safety ya. Halo, pagi ini saya akan coba bikin video review lebih detail lagi dari si sen kaki ini ya. Jadi ini tampilan eksteriornya, ganteng banget ya, asli ganteng banget, gokil, cakep banget. Desainnya tuh bulat-bulat, cakep, asik banget. Tampilan eksteriornya seperti ini, aerodinamis banget, aerodinamis sekali, asli ganteng banget, gokil. Nah, pertama yang mau saya review handle pintu. Jadi pertama kali saya mau masuk mobil ini, saya bingung, bukannya gimana? Nah, dia handle pintunya di sini nih. Asik banget ya. Handle pintu belakang seperti ini, tampilan dalamnya seperti ini. Ya, saya masuk ke dalam ya, biar kita kelihatan tampilan dalamnya seperti apa. Saya masuk ke dalam. Ya, ini saya nggak pegang kamera ya. Saya pakai. Nah ini handremnya biasa cekrek, ini tombol, cet, tik. Handlingnya asik, enteng, ringan, steeringnya ringan banget, asik. Saya mau coba keliling komplek. Nah ini nih, jadi kelihatan ya? Jadi kalau kita pasang sen, itu sisi sebelah kiri kelihatan di sini. Jadi buat ngecek nyenggol nggak sama mobil yang di sebelah kiri kita. Ini kelihatannya di spion. Nah, asik gitu. Kalau sennya dibalikin lagi, dia hilang lagi, balik ke audio biasa lagi. Jadi saya jalan pelan-pelan karena kalau kenceng kameranya goyang. Itu kameranya saya senderin ke pintu. Saya senderin ke pintu pakai tripod. Nah, jadi mesti stabil banget. Kesan pertama, bentar, kita coba jalan dulu ya. Kesan pertama waktu saya nyobain mobil ini, handlingnya enak. Jadi stangnya ini enak lah, stangnya ini nggak berat, enteng banget malah. Terus viewnya lega banget nih, katanya ini lapang banget. Terus panoramik di atas ini juga membuat kesan jadi lega banget. Dan yang asik kan bisa ngeliat langit, asik. Nah, kemarin kita udah bikin video, ada fitur-fitur apa aja di sini, udah dijelasin sama driver yang antar mobil ini. Kalau belum lihat videonya, bisa klik link di bawah ini. Asik. Saya mau coba jalan keliling komplek. Asik nih.
Nah ini ada banyak sekali fiturnya, kaya banget fitur. Itu yang saya terus terang sangat amazing dengan mobil ini. Yang pertama yang saya impress, saya kagum, dia bisa manasin mobil, bisa nyalain mesin dari luar mobil. Ya, lihat nih, bukan sulap, bukan sihir. Tik, kita pencet. Bisa nyalain mobil dari luar, asik. Gokil. Ya mungkin sudah banyak sekarang mobil seperti itu. Tapi di kelas yang seperti ini ya menurut saya sih wow lah gitu. Karena mobil saya aja yang Fortuner itu belum bisa manasin mobil dari luar. Ini bisa manasin mobil dari luar, dan itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya kalau kita siang-siang ke parkiran gitu kan, mobil masih panas banget gitu kan, kalau langsung masuk kan AC-nya belum dingin tuh. Nah dengan fitur ini masih jarak 15-20 meter, kata supirnya kemarin 15 meter, 15-10 meter lah. 15-10 meter kita bisa nyalain mesinnya, dan pas kita sampai di mobil itu nanti AC-nya udah dingin. Jadi dia selain nyalain mesin dia juga nyalain AC sekalian. Asik, menurut saya asik itu yang pertama. Terus yang kedua ada fitur ini, brake hold. Nah kita tunjukin ya, sebentar, di jalan tengah aja. Nah saya mau berhenti dulu, posisi netral. Nah saya mau pakai fitur brake hold. Nah ini tombolnya, brake hold. Nah brake hold ini kalau ini dipencet, tak. Nah di monitor akan muncul semacam itu. Nah di monitor muncul tuh brake hold kayak gitu. Nah kita masukin gigi D. Tak. Logikanya biasanya mobil kalau posisi tidak di parking brake, P-nya tidak nyala, gigi masuk, dia akan jalan. Tapi ini tidak. Nah nih kakinya saya angkat nih, kaki saya angkat tuh, kaki saya angkat tuh, kelihatan kan? Nah kaki saya angkat, dia nggak jalan, dia nggak nyala. Dia nggak jalan. Padahal gigi D tidak P. Nah terus coba kita injek gas dikit aja. Nah dia jalan pelan. Kita injek rem lagi, tak, berhenti, kita lepas remnya, dia nggak jalan lagi. Nah ini kaki angkat lagi nih, Nah kita injek lagi, gas lagi, jalan lagi pelan. Kita injek lagi P, tak, kita injek rem, tak, nah kaki angkat nggak jalan. Nah terus manfaatnya apa? Manfaatnya kalau di kemacetan. Jadi kalau macet-macetan, udah ya, cukup ya, saya mau biasa lagi. Nah jadi kalau macet-macetan kita nggak perlu nggak perlu mindahin gigi, injek rem, injek gas, mindahin gigi, injek rem, injek gas. Tidak perlu melakukan itu, cukup pencet brake hold dan kita cuma nginjek gas rem. Jauh lebih simpel dibanding kita kalau menggunakan mindah gigi dulu, parking brake, gas, rem. Stepnya kan lebih banyak. Dengan brake hold ini cukup 2 step, gas, rem. Asik kan? Kita muter kemana lagi nih? Ntar bosen. Nah kita coba sini. Itu yang kedua. Terus ada satu lagi fitur yang menurut saya juga asik banget. Jadi dia ada collision mitigation brake. Collision mitigation brake itu kalau kita jalan terus tiba-tiba kita ngantuk gitu, kata drivernya kemarin, kalau tiba-tiba kita ngantuk, dia bisa mendeteksi ada objek di depan kita. Kalau jaraknya sekian meter, dia ngebrake tapi nggak langsung pakem, cuma ngebrake ringan aja. Kalau jaraknya udah deket banget,
To be advised berapa meternya. Kemarin drivernya bilang 2 meter, tapi kalau 2 meter tuh kok deket banget, saya juga masih belum terlalu yakin. Ya tapi berapapun itu jaraknya, dia kalau udah deket banget, dia bisa berhenti mendadak, ngerem sendiri. Jadi semacam auto brake sistem lah. Dia menyebutnya collision mitigation brake system. Asik banget lah. Di kelas segini loh, di kelas segini dia ada fitur seperti itu. Fortuner saya aja nggak ada feature semacam itu. Nah, terus ada lagi feature selanjutnya yang menurut saya juga asik banget. Nah, jadi driver itu bilang di sini ada yang namanya Honda Sensing. Saya nggak begitu copy kemarin namanya apa. Jadi kalau di jalan itu ada marka jalan, baik yang di tengah ataupun kalau di tol banyak garis itu kan, kanan ada beberapa garis itu di jalan. Nah, mobil ini bisa menempatkan posisi di tengah-tengah. Jadi kalau belok, dia ikut belok, tetap di jalurnya garis itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika misalkan let's say kita ngantuk, terus jalannya belok, dia bisa ngikutin, tapi jalannya ada garisnya ya. Kalau jalannya nggak ada garisnya, dia nggak bisa. Ketika kita ngantuk, ketika jalan belok atau jalan gini lah istilahnya, meliuk-liuk, dia bisa belok sendiri. Saya belum nyoba karena belum menemukan objek yang bisa coba. Mungkin kapan-kapan saya mau ke jalan tol, saya mau cobain. Jadi asik banget itu. Bahkan kata driver yang nganterin mobil ini kemarin, dengan fitur ini di jalan tol yang ada garisnya itu, kita bisa nyetir mobil dengan lepas tangan kayak gini, dengan nggak megang apa-apa. Meskipun itu nggak disarankan ya, nggak safety ya, tapi itu memungkinkan. Jadi memang menurut saya ini worth it banget lah, teknologinya cakep banget lah. Satu lagi dia punya ini banyak sih di mobil sekarang juga udah banyak. Dia punya yang namanya cruise control. Nah, ini udah banyak sih di mobil saya yang lain juga ada. Jadi kalau kita jalan set kecepatan tertentu, kita nyalakan cruise controlnya, udah stabil di kecepatan segitu. Kita nggak usah nginjek gas, nggak usah nginjek rem, jalan. Nah, jadi kaki bisa istirahat. Jangan lupa kalau berhenti parking. Oh, saya biasa yang tarik gini loh. Jadi kalau pakai kayak gini ini masih agak aneh. Nah, ini salah satu yang saya masih belum biasa, parking brake dengan pencetan kayak gini. Karena saya biasa yang ditarik bunyi krek gitu kan. Nah, ini gampang. Untuk on-nya tinggal dipencet, untuk rilisnya tinggal ditarik. Dipencet ternyata. Bunyi. Nah, ternyata dia ngasih warning tuh. Tuh rilis parking brake, remnya ditekan. Jadi ini saya udah tekan rem. Mau dipencet, lupa terus ya. Saya tarik dipencet. Jadi harus sambil nginjak rem. Kalau enggak dia nggak bisa. Kalau mau nyalain lagi, tarik dikit. Nah, dia udah on. Oke. Itu fitur-fitur yang menurut saya asik banget, dan di mobil saya sebelumnya, bahkan mobil saya yang sekarang pun itu belum ada. Dan menurut saya sih gokil lah. Dengan harga segini sih value for money lah. Gokil. Saya mau bikin video interiornya seperti apa. Let's go. Ya, ini konsol box. Konsol boxnya di sini. Selain konsol box, dia juga bisa buat ini pegangan tangan kalau lagi nyetir, enak nih, asik. Joknya kayak gini. Dia joknya sebagian kulit, tapi sebagian bukan kulit. Nah, kalau ini saya agak kurang cocoknya di sini nih. Ini alangkah lebih bagusnya kalau semuanya kulit. Kalau semuanya dibuat kulit kayak gini akan lebih bagus menurut saya. Dan lebih nggak gampang kotor juga gitu. Karena kalau yang bukan kulit kayak gini nih, kalau anak kecil makan tumpah gitu, ngebersihinnya susah.
tampilan jok belakang seperti itu. 5 seater, depan 2, belakang 3 ya, tapi seperti biasa yang tengahnya nggak begitu lega, sama lah dimana-mana juga gitu, sama jok belakang juga kayak gitu, kulit, terus sebagian masih bluetooth. Terus apa lagi, wah ini yang wajib nih kita bahas nih, panoramic roof. Sebentar, yang kita bahas selanjutnya adalah panoramic roof. Wah ini asik banget, gede banget panoramic. Terus belakang. Jadi panoramic roof-nya dibagi 2 tuh, depan dan belakang. Dan ini asik banget, kita bisa memandang langit. Itu asik banget. Wih. Ini yang tidak saya dapatkan di mobil saya saat ini. Jadi mobil saya saat ini tuh nggak ada panoramic roof-nya. Meskipun ini kalau siang panas banget, jadi kalau siang BT ditutup. Terus kalau menutup ini, kalau menutup tarik ini. Nah jadinya kayak gini. Kalau ditutup, kalau dibuka. Nah yang belakang, nah ini sayangnya yang belakang itu panoramic roof-nya masih manual. Jadi kalau mau nutup itu ditutup manual di sini nih. Nah ini tutupannya ditaruh di bagasi namanya. Nah ini sayangnya HRV itu, salah satu kelemahan HRV itu, panoramiknya masih manual, buka tutupnya yang belakang. Kalau di improve paling nggak kayak gini lah, paling nggak sliding kayak gini itu jauh lebih bagus lah. Oh iya, hampir lupa, satu lagi yang sebetulnya agak disayangkan dengan mobil yang fiturnya udah secanggih ini, tapi ada yang menurut saya masih ketinggalan, yaitu slidingnya masih manual, pakai tangan di sini. Sayang ya, masih manual. Harusnya dibuat elektrik lah paling nggak. Ya mungkin ujung-ujungnya kos lah, kalau semuanya serba elektrik kan kosnya jadi lebih mahal, harga jualnya juga tinggi banget nanti. Jadi untuk maju mundur jok, untuk naik turunin kursi itu masih manual. Agak disayangkan sebetulnya. Ini kalau dibuat elektrik akan jauh lebih maksimal lagi. Ini masih manual nih, jadi ini masih di bawah. Ini lebih mantap lagi kalau dibuat elektrik. Ya, coba kita lihat bagasi ya. Kita lihat bagasinya seperti apa. Let's go. Ya, kita buka bagasi. Nah, satu lagi nih kelemahannya dia masih manual. Buka bagasinya manual, belum dipencet yang otomatis. Buka tutup masih manual. Nah, ini tampilan bagasinya. Lebar. 2 koper gede juga bisa masuk. Terus tools di sebelah sini. Kemarin dibuka, contohnya. Nah itu di dalam situ tools. Ada dongkrak, ada kunci-kunci. Nah ini tadi yang saya bilang buat nutup manual sunroof belakang di dalam sini, tinggal dipasang manual. Nah, bannya di sini, tuh. Ban cadangan di situ. Jadi jauh lebih gampang dibanding Fortuner. Kalau Fortuner kan susah tuh ngeluarin ban cadangan. Kalau ini gampang. Ya memang ini mobil didesain untuk ibu-ibu ya, jadi kalau dibuat susah kayak Fortuner kasihan juga. Ada segitiga, dapat bonus payung. Ya, bagasinya seperti itu. Ya cuman sayangnya itu nutupnya masih manual, belum ada tombol buat nutup, masih manual tenaga tangan. Oke, demikian saja video review singkat saya. Ya nggak singkat juga sih. Ya demikian saja video review saya untuk mobil HRV ini. Cuman reviewnya masih review di dalam komplek, jadi saya masih belum nyoba untuk di jalan tol dan di jalan besar seperti apa. Nanti kapan-kapan saya ajak Kenzi supaya dia megangin kamera, kita review di jalan gede dan di jalan tol. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Ciao. Iya, satu lagi lupa. Kan kalau di mobil saya yang satunya kunci buka tuh pencet sini. Oh, ini nggak ada pencetannya. Tapi kalau buka tangan dimasukin. Nah, dia buka. Terus kalau mengunci, ini udah 3 garis nih. Begitu caranya. Oke.